Selamat hari Minggu dan Salam. Majelis Jemaat GPM Marbali kembali menyapa jemaat sekalian dalam Warta Jemaat edisi 19 November 2023. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita kehadiran warga jemaat pada kebaktian Minggu di saat ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali bersekutu dalam kebaktian di Jemaat Marbali, kami mengucapkan selamat datang dan selamat berkebaktian. Kiranya kesetiaan kita dalam setiap kebaktian membawa berkat bagi kita semua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berkerinduan menjadi warga Jemaat GPM Marbali, dapat menghubungi majelis jemaat yang bertugas saat ini selesai kebaktian atau pada kantor sekretariat majelis jemaat setiap hari kerja. Adapun persyaratan untuk menjadi warga jemaat baru sebagai berikut. 1. Membawa surat atestasi dari gereja asal dan mengisi formulir kartu keluarga jemaat. 2. Melampirkan fotokopi dari dokumen asli, surat-surat gerejawi, baptis, CD, perkawinan gereja, dan catatan sipil. 3. Formulir dapat diperoleh melalui majelis jemaat dan pengurus unit. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat menikmati berkat Tuhan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam sepekan ini. Kiranya kasih dan kesetiaan kepada Tuhan semakin bertambah-tambah dan kasih karunia Tuhan semakin melimpah. Melalui tim doa majelis jemaat, kami selalu menopang seluruh persoalan umat Bapak Ibu warga jemaat yang sakit, fisik lemah akibat lanjut usia, yang mengalami berbagai masalah, hubungan pasutri, keturunan, jodoh, pekerjaan. Semoga pemulihan dan kesembuhan terjadi dalam kekuatan dan kuasa doa bersama. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, majelis bertugas, paduan suara, pro kantor, kantoria, pemusik multimedia, dan operator sound yang bertugas dalam ibadah minggu ini. Terima kasih yang sama kepada seluruh warga Jemaat GPM Marbali dalam menunjang pelayanan dan kesaksian gereja. Tuhan Yesus Kristus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama kami Majelis Jemaat GPM Marbali, inilah informasi pelayanan dan keuangan sepekan. 1. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada semua jemaat atas topangan doa sehingga kegiatan Baku Dapa Laki-laki GPM Jemaat Marbali Klasis Pulau-Pulau Aru dan Jemaat Tela Lora, Klasis Pulau-Pulau Babar Timur, tanggal 12 sampai dengan 15 November 2023 telah selesai dengan baik. Marilah kita mendoakan semoga perjalanan peserta agar kembali ke jemaat dengan selamat. 2. Majelis Jemaat menginformasikan kepada jemaat bahwa dalam rangka urusan studi, maka Ketua Majelis Jemaat sementara keluar jemaat dan tugas koordinasi pelayanan dilaksanakan sementara oleh pimpinan harian Majelis Jemaat. 3. Disampaikan kepada jemaat bahwa pada hari ini, Minggu 19 November 2023, bahwa masa orientasi siswa katekisasi kelas reguler terlaksana tanggal 19 Oktober sampai dengan 19 November 2023 dinyatakan selesai. Untuk itu, Majelis Jemaat melakukan penarikan siswa dengan resmi dan didoakan dalam kebaktian Minggu. Kami mengucapkan terima kasih kepada Subkomisi Kemitraan, Pengelola Pengurus Unit, Wadah Pelayanan, serta semua jemaat yang telah berpartisipasi dalam masa orientasi dimaksud. 4. Diinformasikan kepada jemaat bahwa dalam rangka persiapan Adventus dan Natal tahun 2023,
maka semua kebaktian non-minggu TPI Ceria Katekisasi akan ditutup sementara mulai tanggal 27 November sampai dengan tanggal 8 Januari 2024. 5. Disampaikan kepada semua perempuan jemaat bahwa dalam rangka membicarakan persiapan Natal, maka kebaktian wadah perempuan hari Rabu adalah gabungan semua sektor bertempat di PAUD Lama. Mohon kehadiran semua perempuan dalam kebaktian dimaksud. 6. Dalam rangka koordinasi persiapan persidangan ke-25 Jemaat GPM Marbali tahun 2024, maka Majelis Jemaat mengundang Bapak Ibu Panitia dalam agenda rapat koordinasi yang akan terlaksana pada hari Senin 20 November 2023 jam 7 malam di Gereja Sumber Kasih. Mohon kehadiran semua panitia dalam agenda dimaksud. 7. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pimpinan PT Pegadaian Cabang Dobo atas bantuannya bagi panitia pembangunan gedung gereja Sumber Hidup dalam bentuk material sebesar 50 juta ribu rupiah. Bantuan tersebut akan diserahkan kepada panitia disertai topangan doa kiranya Tuhan Yesus memberkati pimpinan dan segenap karyawan dalam tugas dan pengabdiannya. 8. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Subkomisi Warga Gereja Profesi atas persembahan natura sembako dalam kebaktian warga gereja profesi. Majelis Jemaat oleh Seksi PIPK telah menyalurkan bantuan tersebut kepada PMKS di unit-unit pelayanan disertai doa Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam tugas pengabdian, pelayanan, dan kesaksian. 9. Majelis Jemaat meminta topangan doa dan partisipasi aktif jemaat sekalian dalam perencanaan dan pentahapan pembangunan gedung gereja Sumber Hidup dengan tetap solid berdoa meminta hikmat dari Allah dalam mengelola seluruh tahapan perencanaan dan pembangunan dimaksud. 10. Kami mohon perhatian jemaat terhadap pesan Gembala Sidang ke-44 Majelis Pekerja Lengkap Sinode GPM. Pesan Gembala Sidang ke-44 Majelis Pekerja Lengkap Sinode GPM. Terpujilah Tritunggal Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang oleh kemurahan hatinya menyertai Gereja Protestan Maluku sampai tiba pada Sidang ke-44 Majelis Pekerja Lengkap Sinode GPM yang terselenggara dengan baik di tanah Yotowawa Rai Daisuli, negeri Worili Sokolai, di Mata Dalusama. Spirit tema, beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu. Dan subtema, bersama-sama meningkatkan kualitas hidup sebagai wujud bertumbuhnya keluarga Allah. Dan dalam semangat reformasi 506 tahun Protestantisme memberi inspirasi untuk pengambilan keputusan dari tanggal 29 Oktober sampai tanggal 3 November 2023. Menuju 1 abad GPM pada tahun 2035, GPM di semua level terus berbenah dan berjalan bersama dalam semangat keluarga Allah, menyikapi dan memberi jawab terhadap semua pergumulan dan tantangan sebagai gereja, baik dari dalam maupun dari luar. Pada satu sisi, GPM berhadapan dengan masalah spiritualitas, sumber daya pelayan dan umat, penataan kelembagaan, serta kemandirian dana dan teologi. Secara khusus, pergumulan pemilihan majelis jemaat periode 2025-2030 dan pada sisi lain, GPM berhadapan dengan situasi global dan nasional seperti krisis pangan, persoalan hukum dan HAM, pendidikan,
ekologi, perkembangan dan dampak digital, termasuk pemilu serentak tahun 2024 yang tahapannya sudah dimulai sejak tahun 2023 ini. Kami bersyukur kepada Allah dan mendoakan 770 jemaat Gereja Protestan Maluku di Maluku dan Maluku Utara, serta menyampaikan pesan gembala ini. Pertama, bina dan hidupkan relasi keluarga melalui Binakel sebagai sarana pembinaan dan pewarisan nilai-nilai Kristiani. Kitab Kolose pasal 3 ayat 18-20. Kedua, sebagai pelayan khusus dan badan penyelenggara pelayanan di jemaat, klasis dan sinode, tetaplah setia melayani dan lakukanlah tugas menanam dan menyiram dengan penuh cinta bagi kemuliaan Tuhan. Kitab Kolose pasal 3 ayat 23-24. Ketiga, jalinlah relasi damai dengan semua orang di sekitar kita, baik dengan agama lain, gereja lain, negeri, kampung, desa, ohoi lain, dan rawatlah persaudaraan sejati sebagai orang-orang pilihan Allah. Kitab Roma pasal 12 ayat 18. Keempat, tingkatkanlah kualitas sumber daya manusia sebagai warga bangsa melalui pendidikan formal, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun gereja. Kelima, menghadapi situasi krisis pangan dunia, kondisi iklim, dan perang di beberapa negara, hendaklah kita semua giat mengelola pangan lokal, memanfaatkan lahan kosong dan laut bagi kelangsungan hidup melalui gerakan keluarga menanam, melaut, dan memasarkan atau GKM. Keenam, doakanlah pemilu serentak tahun 2024 agar berlangsung dengan damai dan kondusif, serta pada waktunya mengambil bagian dalam proses pemilihan sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Bagi warga gereja peserta pemilu, jadilah kontestan yang beretika dan bersyukurlah pada waktunya, jika terpilih ataupun tidak terpilih, sambil merawat relasi persekutuan jemaat. Kitab pertama Timotius pasal 1 ayat pertama sampai ayat yang kedua, dan kitab Roma pasal 13 ayat yang pertama. Ketujuh, rawatlah lingkungan alam, laut, darat, dan udara sebagai ciptaan Allah demi kelangsungan hidup bersama. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 15. Kedelapan, doakan pemilihan majelis jemaat periode 2025-2030 dan bagi anggota sidi gereja, siapkanlah diri untuk menjadi bagian dari orang-orang yang akan terlibat langsung sebagai pemilih dan yang akan dipilih dalam proses dimaksud. Kesembilan, gunakanlah smartphone atau handphone dan media sosial dengan bijak untuk kebutuhan komunikasi, pengembangan usaha, keterampilan, dan pengetahuan yang berguna. Kesepuluh, masukilah Minggu Adventus, Natal, kunci tahun 2023, dan Tahun Baru 2024 dengan penuh kasih dalam kesederhanaan, dan percayalah selalu kepada Tuhan Yesus Kristus, sambil merawat hidup keluarga dan sesama, menyongsong kedatangan Tuhan. Demikian pesan Gembala Sidang ke-44 Majelis Pekerja Lengkap Sinode GPM ini kami sampaikan kepada seluruh pelayan dan umat Tuhan sambil berdoa. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, memberkati semua pelayanan dan pergumulan kita bersama. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Kitab pertama Korintus pasal 3 ayat 6. Pimpinan Sidang ke-44 Majelis Pekerja Lengkap Sinode GPM. Ketua, Pendeta E.T. Maspaitela, Sekretaris Umum, Pendeta S.I. Sapulete. 11. Pelayanan kebaktian
Minggu 19 November 2023 diatur sebagai berikut. A. Kebaktian anak jam 7 pagi waktu Indonesia Timur. Pelayan firman Diaken Nyonya L. Penaonde. Keyboardis Nona Chelsea Watu Tamata. Pro kantor anak remaja Talita Kumi 3. Soundman Bapak Richard Malaiholo. B. Kebaktian dewasa jam 9 pagi waktu Indonesia Timur. Peserta kebaktian Sektor Pniel dan Sion, pelayan firman Pendeta Emeritus D.C. Somokil, Penatua P.T. Sakarias, Diaken R. Rumah Lewang, Kolektaan Unit Sion 3, Keyboardis Bapak Foler Oratmangun, Pro Kantor Ibu Eka, Ibu Aceh, Ibu Nova, dan Ibu Ruth. Soundman Bapak Richard Malaiholo, Multimedia Bapak Agus Koupun, Paduan Suara Unit Sion 3, Penerima Tamu Keluarga Bapak Roni Moneai. Jam kedua, jam 7 malam waktu Indonesia Timur. Peserta kebaktian Sektor Talita Kumi dan Immanuel. Pelayan firman Pendeta Emeritus Nona R. Gaelagoi. Penatua Y.R. Tanate, Diaken B. Sapulete, Kolektaan Unit Immanuel 3, Keyboardis Bapak Foler Oratmangun, Pro Kantor Saudari Betty, Ibu Ina, Saudari Ona, dan Saudara Tos. Soundman Bapak Richard Malaiholo. Multimedia Bapak Frejon Pesulima, Paduan Suara Unit Immanuel 3, Penerima Tamu Keluarga Bapak L. Lewanei. Majelis Mingguan Pendeta Nyonya D. Elwarin, Penatua Y. Latulola, Diaken R. Rumah Lewang. Pembacaan Alkitab 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Tema bulanan, berkomitmenlah untuk membangun hidup bersama. Tema mingguan, kuasailah diri dalam segala hal. Nyanyian pujian, nyanyian pelengkap kidung jemaat. Majelis mingguan, Pendeta Nyonya D. Elwarin, Penatua P. Sakarias, Diaken R. Rumah Lewang. Pelayan firman buka usbu, Diaken R. Rumah Lewang. Informasi keuangan jemaat sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat, donatur, dan simpatisan yang telah memberikan persembahan melalui kolekte, persepuluhan, syukur, dan persembahan lainnya. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang telah menyumbang uang maupun material kepada panitia pembangunan Gereja Sumber Hidup. Yakinlah bahwa seluruh persembahan jemaat tidak jatuh di tanah yang kosong, tetapi di tanah yang subur untuk menopang pelayanan, membantu para janda, duda, dan yatim piatu, dan memberkati jemaat ini. Berikut kami sampaikan rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran keuangan jemaat minggu ini. Saldo kas periode lalu Rp24.750.700. Total pendapatan per 18 November 2023, Rp8.600.000. Total pengeluaran per 18 November 2023, Rp31.800.000. Saldo kas bendahara periode ini, Rp1.550.700. Demi menjaga kenyamanan dan kekudusan kebaktian di saat ini, berikut kami sampaikan protokol kebaktian. Jemaat sekalian, demi menjaga kenyamanan kebaktian, kami mohon perhatian jemaat untuk tidak masuk keluar ruangan kebaktian, membuang sampah, lendir, atau ludah di lantai. Tidak mengaktifkan HP, sebaiknya mengalihkan ke mode silent.
kami informasikan kepada jemaat bahwa ruang kebaktian dan areal gedung gereja adalah kawasan tanpa rokok dan sampah. Di bagian belakang tersedia 2 kamar kecil dan toilet untuk dipergunakan. Bagi orang tua yang membawa anak kecil, disarankan agar menempati tempat duduk di ruangan utama dan tidak di atas balkon. Perhatikan anak dengan baik selama kebaktian berlangsung, dan jika memerlukan tempat menyusui dan lainnya, bisa melakukannya di ruang konsistori. Demi keamanan jemaat, kami mohon agar selesai kebaktian, jemaat memastikan semua barang bawaan serta kelengkapan kebaktian Anda dibawa pulang dan tidak ketinggalan. Rapihkan tempat duduk dan memungut sampah permen dan sejenisnya sebelum meninggalkan ruang kebaktian. Setelah dentangan lonceng gereja 3 kali, jemaat diundang berdiri menyambut prosesi pelayan kebaktian dengan melakukan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 3, bait 1 dan 2. Demikianlah warta jemaat edisi minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan memberkati. Marbali, 19 November 2023. Majelis Jemaat GPM Marbali, Sekretaris Penatua GSR Wakil. Salam.